Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Dwi Cahyo, saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, yang disingkat Unisma. NPM saya 4118219121153. Perkembangan teori Jean Piaget 1. Jean Piaget yang juga ahli biologi menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan sensori motorik 0 sampai 2 tahun, operasional 2 hingga 7 tahun, operasional konkret 7 hingga 11 tahun, dan operasional formal 11 hingga 15 tahun. Teori dasar kreativitas. Kreativitas merupakan sebuah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru yang dapat berguna tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga orang banyak. Konsep kreativitas ini perlu dituangkan dalam industri kreativitas yang diolah menjadi sebuah karya yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Industri and inferiority. Industri dan inferioritas adalah tahapan di mana anak-anak memasuki masyarakat untuk lebih besar di luar keluarga untuk pertama kalinya. Jika mereka berhasil menavigasi tahap ini, maka mereka mampu mengembangkan peran sosial yang berarti untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Ortogenesis. Ortogenesis juga dikenal sebagai evolusi ortogenetik, evolusi progresif, evolusi atau progresionisme adalah sebuah hipotesis biologi bahwa organisme memiliki tekanan mendalam untuk berevolusi dalam arah menuju beberapa tujuan karena beberapa mekanisme internal atau daya gerak. Diferensiasi adalah proses cara pembuatan pembedaan dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam biologi perkembangan, diferensi sel adalah proses ketika sel kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus. Diferensi terjadi beberapa kali selama perkembangan organisme multiseluler. Ketika organisme berubah menjadi zigot sederhana menjadi suatu sistem jaringan dan jenis sel yang rumit. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia meliputi faktor internal maupun eksternal. Pertumbuhan artinya mengalami penambahan pada tinggi dan berat pada manusia. Pertumbuhan dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan kebiasaan berolahraga. Perkembangan artinya proses pematangan sel menuju dewasa. Integrasi. Integrasi yang umumnya dikenal oleh banyak orang terdiri dari 3 jenis, yaitu integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan integrasi nasional. Integrasi sosial contohnya adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman pola pikir. Empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Aristoteles menyebut metode berpikir ialah analisa, tetapi lebih populer disebut logika. Inti dari logika adalah silogistik. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan ilmu. Ia mengatakan bahwa ilmu dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Initiative and guilt. Tahapan berprinsip initiative and guilt. Dalam fase ini, anak mulai mencoba dan mengembangkan inisiatifnya. Anak banyak bertanya dan mencoba hal-hal baru yang ada di sekitarnya.
Jika pertanyaan dan keinginan tahuan ini difasilitasi, anak akan mengembangkan kepercayaan diri untuk berinisiatif. Teori Louis Pasteur. Banyak yang beranggapan bahwa teori biogenesis ini dicetuskan oleh Louis Pasteur. Beliau berpendapat bahwa hidup hanya dapat dihasilkan dari benda hidup yang lain. Dengan reproduksi, contohnya alat bertelur tersebut akan menetas menjadi lalat-lalat. Menurut saya, teori biogenesis tidak menyebabkan terciptanya keanekaragaman makhluk hidup, karena dari tujuan pengertian teori biogenesis sendiri bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi tidak terjadi keberagaman dikarenakan kehidupan terjadi terus-menerus dan semuanya kehidupan. Teori cerminan diri. Teori cerminan diri atau the looking glass self ini dikemukakan oleh Charles Coley. Teori ini merupakan gambaran bahwa seseorang hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain. Setiap orang menggambarkan diri mereka sendiri dengan cara bagaimana orang-orang lain memandang mereka. The Looking Glass sendiri adalah sebuah konsep psikologi yang dicetus oleh Charles Horton Coley tahun 1902. Charles mengatakan bahwa diri seorang tumbuh melalui interaksi interpersonal dengan masyarakat dan persepsi orang lain. Efektivitas. Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran keberhasilan tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas dapat diukur melalui keberhasilan tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif dengan keberhasilan itu sendiri. Generativity and stagnation. Generativity stagnation dalam siklus epigenetik Erik Erikson yakni hasil perkembangan yang mungkin terjadi di usia dewasa pertengahan ketika individu adalah generator budaya. Kegagalan melakukan hal ini menghasilkan rasa kesia-siaan dan kegagalan pribadi yang seringkali mengarah pada sikap defensif tentang diri sendiri dan proyeksi kesalahan atas kesia-siaan dan kegagalan pada orang lain. Ketika seseorang menua dan menyadari bahwa akhir kehidupannya mendekat, ada rasa urgensi yang tumbuh untuk melakukan sekarang yang dapat diciptakan krisis di tengah kehidupan. Autonomy and shame debut. Ketika anak sudah bisa berjalan, bergerak, dan asik bermain, yang di sisi lain dihadapkan dengan orang tua yang punya dengan sikap dan pengaturannya atau peraturannya. Pada tahapan ini, anak akan mengembangkan otonomi atau rasa malu dan ragu terhadap sesuatu. Kemauan muncul sebagai hasil dari antara dialog autonomi dengan shame and debut. Basic trust and mistrust. Pada usia ini, pemenuhan kebutuhan anak berasal dari orang tua, terutama ibu. Bagaimana respon ibu dalam memenuhi kebutuhan anak akan menentukan apa yang terbangun adalah trust and mistrust. Rasa aman dan percaya pada dunia dibangun atau sikap mudah curiga. Harapan muncul sebagai hasil dialog trust dengan mistrust. Pada usia basic trust and mistrust, yaitu dari 0 sampai 1 atau 1,5 tahun pada anak. Identity and identity confusion. Identitas dan kebingungan peran adalah
tahapan kelima ego dalam teori psikolog Erik Erikson tentang perkembangan psikososial. Tahap ini terjadi selama masa remaja antara usia sekitar 12 hingga 18 tahun. Selama tahap ini, remaja mengeksplorasi kemandirian mereka dan mengembangkan rasa percaya diri. Intimacy and isolation, keintiman dan isolasi, adalah tahap keenam dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Yang terjadi tahap kelima, identitas dan kebingungan peran. Tahap ini berlangsung selama masa dewasa muda antara usia 19 hingga 40 tahun. Konflik utama pada tahapan kehidupan ini berpusat pada pembentukan hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Sukses pada tahap ini mengarah pada pemenuhan hubungan. Berujung pada tahap ini di sisi lain dapat mengakibatkan perasaan kesepian dan isolasi. Integrity and despair, integrity and keputusan adalah tahap ke-8 dan terakhir dari teori tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahapan ini dimulai pada sekitar usia 65 dan berakhir pada kematian. Psikolog, konselor, dan perawat saat ini menggunakan konsep tahapan Erikson ketika memberikan perawatan untuk pasien yang menua. Teori Erikson menunjukkan bahwa orang melewati 8 tahap perkembangan yang berbeda saat mereka tumbuh dan berbuah sepanjang hidup. Sementara banyak teori perkembangan cenderung berfokus murni pada peristiwa masa kanak-kanak, Erikson adalah salah satu dari sedikit ahli teori yang melihat perkembangan di seluruh perjalanan hidup. Dia juga salah satu orang pertama yang melihat proses penuaan itu sendiri sebagai bagian dari perkembangan manusia.